Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya kita masih diberikan nikmatul iman, Islam dan ihsan. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kelas 71, 72, 73, 74, 75 dan 79. Perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya sebelum Bapak menyampaikan materi yang terkait dengan KD yang ketiga, KD yang terakhir dalam semester ganjil ini, maka Bapak sampaikan hal terkait bahwasanya insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan melintang, Bapak berkenan kita pembelajaran dengan tatap online via Zoom, dengan media Zoom, ya, via Zoom. Oleh karena itu semuanya nanti kita gabung dari kelas 7 sampai 75 dan 79, 6 kelas Al-Quran Hadis yang Bapak ajar, nanti kita akan gabung di meeting Zoom. Oleh karena itu Bapak sampaikan yang belum menginstal ya aplikasi Zoom, silahkan diinstal terlebih dahulu di handphone masing-masing. Dan bagi yang menggunakan laptop bapak ibunya kakaknya silahkan ya. Bapak ingatkan minggu depan sesuai dengan jadwalnya nanti sesuai mengikuti jam 11 sampai jam 12 kita meeting Zoom tatap muka ya. Dan semuanya seperti biasa, kita seperti sekolah biasa, pakai baju di hari Kamis ya, pakai baju sekolah di hari Kamis di rumah masing-masing. Nah, demikian. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi, kali ini Bapak akan sampaikan gambaran tentang kompetensi dasar pada semester ganjil ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa menggapai ridhonya Allah dengan bersikap, berperilaku, dan suka mengamalkan sifat dermawan dan menjauhkan diri dari sikap bakhil, kikir, pelit, dan teman-temannya ya. Sekali lagi kita membiasakan sifat dermawan, menjauhkan diri dari sikap kikir, hasut, iri, bakhil, medit, dan teman-temannya. Tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah. Sekali lagi tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya, mengerjakan tuntunannya, dan menjauhi larangannya. Salah satu tuntunannya adalah berbuat dermawan. Allah mengingatkan kita semuanya di dalam surat Al-Lail. Kita sudah hafal sebagian, mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Allah sampaikan dua tipe manusia. Yang satu bagaimana ketika dia bisa berbuat dermawan, yang satu yang ketika orang berbuat kikir. Ayat pertama sampai ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta
فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Apa ulangi? والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى fasanuyassiruhu lil yusra. 1-7 gambaran orang yang berlaku dermawan. Demi Allah, Allah pernah bersumpah dengan menyebut beberapa makhluknya. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan, seringkali Allah menyebut makhluknya dalam bersumpah. Ingat, sumpahnya Allah tentunya berbeda dengan sumpahnya kita manusia ketika bersumpah. Kalau kita bersumpah biasanya untuk meyakinkan orang, biar orang itu percaya sama kita. Tapi kalau Allah bersumpah, Allah tidak butuh orang yang mau ibadah sama enggak, percaya tidak, maka Allah tidak ada sedikit pun, ya, Allah itu mau diyakinkan, atau bahasanya pamrih kepada manusia. Yang butuh adalah kita, bukan Allah, ya. Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa." Demi malam ketika malam itu tertutupi cahaya siang. Wan-nahar idza tajalla, dan siang ketika menampakkan, ya, terang benderang. Wan nahar tajalli, kelihatan terang. Wa ma khalaqadz dzakara, dan demi penciptaan dari laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya ini poinnya, kalian memiliki usaha yang berbeda-beda. Nah, usaha yang berbeda-beda itu ada dua. Satu, ada yang usaha untuk memperbaiki dirinya untuk mencapai ridhonya Allah dengan berbuat dermawan. Ada yang usahanya lain, dia ingin memperkaya diri, dia bersifat bakhil. Pertama, fa'amma man a'ta wattaqo, bagi orang yang suka memberi a'ta wattaqo, dan dia bersifat takut hanya kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan atas apa yang berita baik dari pahala, dari surga nanti yang akan diterima. Itu yang dimaksud membenarkan, wasaddaqa bil husna, dengan hal-hal yang baik, kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang suka dermawan, ya, yang suka berbuat baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan permudahkan, maka Allah akan mudahkan kelak, siapkan baginya jalan yang mudah. Ingat, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, kebalikan. Wa amma man bakhil, barang siapa yang bakhil, medit, kikir, wastagna, dan dia merasa, ya, tidak membutuhkan Allah, fakadzdzaba bil husna, dan dia itu mendustakan hal yang baik, berita kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan siapkan, kami akan siapkan, kata Allah, jalan dia untuk kesusahan kelak. Maksudnya, ingat, ketika ada dari kita yang berbuat baik, maka sejatinya akan kembali kepada dirinya, ya. Barang siapa yang berbuat buruk, maka itu pun akan kembali padanya. Barang yang kita sedekahkan, ya, itu tidak akan mengurangi dari kita, justru akan bertambah hakikatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah,
Dari Rasulullah pernah bersabda, qala ma naqadat shadaqah mimma ma naqadat, tidak akan sekalipun berkurang sedekah dari sebuah harta yang disedekahkan, justru akan menambah baginya. Allah juga menyampaikan di dalam Quran surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif, dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu, maka dia Allah akan menggantinya. Ya. Nah, di dalam hadis ada 3 perkara yang bisa merusak daripada iman kita. Salah satu muhlikat. Nah, ada 3 yang akan bisa merusak ya daripada iman kita, daripada catatan amal kita. Di antaranya adalah ketika kita suhun mutok, salah satu muhlikat. 3 yang bisa membinasakan kita, yaitu suhun mutok. Suhun itu artinya medit, kekir, ya, yang dituruti. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, terus diikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, dan dia suka, ujub, suka kalau dipuji orang, dia ujub dengan dirinya sendiri, dia bangga dengan dirinya sendiri, sehingga kita dituntun oleh baginda Nabi SAW biar terhindar daripada sikap-sikap yang kurang baik, utamanya sifat kikir, bakhil, dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzuka minal bukhli wal bukhli wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Satu lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari Allah daripada kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil, bukhul, ingat bukhlun, kikir, bakhil, pengecut. Kita dibebaskan dari hutang dan dikuasai oleh orang lain. Mudah-mudahan video pembelajaran singkat ini bisa menjadi renungan kita bersama. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan via Zoom tatap muka. Sebelum Bapak tutup, silahkan nanti ditulis di buku masing-masing. Silahkan dipilih, dilihat di bukunya yang Bapak share, buku pembelajaran Quran Hadis kelas 7 tentang KD terakhir ini. Pilih saja, tulis dengan artinya 2 ayat yang berkaitan dengan tema ini, 2 ayat Al-Quran, 2 ayat hadis Rasulullah tentang ini, jadi 4. Satunya lagi tulis doa yang Bapak sampaikan tadi. Banyak, ada di buku juga ada, atau redaksinya lain tapi intinya sama, tidak apa-apa, tulis dengan artinya. 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi, dan doanya tentang bagaimana kita dijauhkan dari sifat kikir utamanya. Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya selalu dalam naungan Allah,
Bapak akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.